kembali bersama aku Grace Eunika Widayat dan Erika Ronaldo. Kali ini kami akan meliput tentang donor darah. Apa sih donor darah itu? Donor darah adalah kegiatan memberikan darah kepada seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan transfusi darah. Terdapat dua jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti dan donor darah langsung. Setiap tahunnya, PMI menargetkan hingga 4,5 juta kantong darah sesuai dengan kebutuhan darah nasional. Disesuaikan juga dengan standar Lembaga Kesehatan Internasional atau WHO, yaitu 2% dari jumlah penduduk untuk setiap harinya. Kalian tahu nggak sih apa manfaat donor darah? Manfaat donor darah itu mengurangi penyakit jantung, membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan meningkatkan produksi darah. Berpikiran lebih stabil, bagian dari pemeriksa kesehatan, menjadi lansia yang sehat, dan juga menurunkan kolesterol. Oke, kalau gitu ikuti kegiatan ini ya. Check it out. Oke guys, sekarang aku di sini bersama Om Daniel. Oke, Om Daniel, aku mau nanya nih, sudah berapa kali nih ikut donor darah? Oh, hari ini ke-10. Wah, banyak banget ya guys. Terus manfaat apa sih yang didapat dari tubuh? Ya, bisa yang pertama darah bisa lancar, sehat, tekanan darah normal, dan bisa nambah oksigen. Jadi kalau olahraga lebih fresh, lebih kuat, dan yang utama berkat bagi yang membutuhkan. Oke, ada efek samping nggak setelah mendonorkan darah? Selama ini nggak ada ya efek sampingnya, mungkin lapar ya paling nggak. Ya bisa, setelah donor ini bisa makan banyak lah. Ya, bisa makan yang enak-enak, bisa banyak darahnya. Oke guys, terima kasih Om Daniel ya, terima kasih. Oke guys, jadi di sini aku sudah bersama Pak Dedi. Halo. Pak, aku mau tanya-tanya dong. Boleh. Kira-kira sudah berapa kali ikut donor darah? Kalau di GPDI situ Bondo sekitar 6 kalian. Ya. Lalu manfaat apa saja Pak yang didapat di dalam tubuh setelah mendonorkan darah? Ya yang jelas tubuh kita itu untuk sel darah merah itu kan 120 hari itu harus diganti. Nah kalau kita sambil memberi itu berarti proses untuk memproduksi kembali itu lebih cepat dan kita akan diganti dengan sel-sel darah merah yang baru tentunya. Oh begitu. Lalu kira-kira ada efek samping apa ya Pak setelah mendonorkan darah? Kalau saya pribadi enggak ada masalah. Jadi kalau kita rajin olahraga, entah itu jalan kaki atau lari pagi atau pokoknya olahraga itu enggak masalah. Tapi mungkin untuk orang-orang yang awal mungkin agak sedikit pusing, enggak masalah juga sebenarnya. Tapi gejala-gejala ini sebenarnya tidak sering terjadi kepada orang. Jadi saya mengajak untuk jemaat semua, enggak ada efek samping. Jadi ini juga bagus untuk tubuh kita, sel darah merah kita menjadi baru lagi. Ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama.
Oke, sekarang di sini aku sudah bersama Bu Desi. Halo Bu. Selamat sore. Oke, Bu, aku mau tanya nih, kira-kira udah berapa kali Bu Devi mengikuti kegiatan donor darah? Kurang lebih 5 kali. Oh gitu. Lalu manfaat apa saja yang didapat dalam tubuh setelah Bu Desi mendonorkan darah? Manfaat, kalau bicara manfaat banyak ya. Saya merasakan badan saya lebih segar, lebih sehat, terus enggak capek-capek. Oh gitu ya Bu. Lalu apakah ada efek samping yang dirasakan setelah mendonorkan darah? Kalau efek samping mungkin setelah dari tempat tidur itu agak pusing sedikit, tapi setelah itu enggak lagi. Oh gitu. Baik, terima kasih Bu. Oke guys, sekarang di sini aku bersama petugasnya. Oke, atas nama siapa Pak? Anton. Oke, aku mau nanya nih, apa Pak syarat-syarat apa saja untuk bisa mengikuti donor darah? Yang pasti yang pertama sehat jasmani dan rohani. Yang kedua umur sudah 17 tahun. Sudah yang maksudnya sudah berulang tahun, sudah 17. Dan untuk selanjutnya yaitu berat badan minimal 45 kg. Terus selanjutnya masuk ke tensi. Di tensi di depan tadi minimal 110/70. Terus maksimalnya itu 160/100. Ya, di atas itu enggak boleh, di bawah itu juga enggak boleh. Kemudian masuk ke seleksi donor berikutnya yaitu cek hemoglobin. Itu minimal 12,5, maksimalnya 17. Di atas itu juga enggak boleh, di bawah itu juga enggak boleh. Setelah itu untuk khusus cewek, perempuan ya, hamil, menyusui, menstruasi nggak boleh donor. Itu. Terus harus sehat pada waktu pelaksanaan, sehat, tidak ada keluhan sama sekali, tidak boleh konsumsi obat apapun. Terus selanjutnya untuk jarak antara donor pertama dan berikutnya itu 2 bulan, 60 hari minimal. Mungkin itu aja syaratnya. Oke, terus bagaimana Bapak bekerja sebagai petugas donor darah di masa pandemi ini? Ada yang berbeda sebelum pandemi? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Yang pasti beda sekali. Yang pertama untuk jadwal kegiatan donor darah massal seperti ini, yang pasti menurun drastis. Apalagi di zona merah jelas berkurang. Terus terutama instansi pemerintah juga sementara pending dulu sampai situasi kondusif. Kita masih tertolong karena ada desa-desa di seluruh Situbondo yang masih tetap berjalan pada masa pandemi ini, yang pasti dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dan itu pun sudah didukung perangkat desa, macam-macam, kecamatan juga. Terus untuk kita yang di kantor, yang pendonor yang datang sendiri ke PMI juga kita terapkan protokol kesehatan sama seperti yang lain juga. Oke, terus perkiraan biasanya berapa jumlah kantung yang didapat setiap tahun? Meningkat atau menurun? Kalau jumlah kantong untuk saat ini menurun, yang pasti menurun ya. Karena selain pandemi, selain setelah vaksin juga tidak boleh donor selama 1,5 bulan, jadinya perolehan juga yang pasti menurun. Oke, terus berapa mili darah yang diambil setiap orangnya? Rata-rata 350 mili, 350 cc. Untuk di suatu kondisi tertentu ada bisa yang diambil 400. Nah, nanti mungkin akan dipisah-pisah, akan dibuat komponen darah, Mas. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, itu dia guys, tadi tentang informasi tentang donor darah. Tadi kalian sudah lihat kan, kami telah meliput jemaat maupun petugas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi jemaat GPD Situbondo ya. Oke guys, jangan lupa ikuti donor darah selanjutnya hanya di GPDI Situbondo. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.